Perkenalkan saya Rafif dari UNY, jurusan Psikologi, Pak Anies. Pak Anies, saya selalu mengikuti dialog Anda dan menemukan Anda membahas seputar demokrasi, meritokrasi, dan juga keadilan. Saya ingin bertanya mengenai demokrasi. Melihat situasi saya saat ini, Rafif, Pak, ya, saya teringat perkataan dari Tan Malaka bahwa demokrasi hanya tirai bagi kapitalisme, di mana ekonomi yang tidak dikuasai rakyat, demokrasi hanyalah ilusi belaka. Dan ini terjadi di Pilpres maupun keadaan kita saat ini, di mana mahasiswa saat ini sedang memperjuangkan, kemudian di sisi lain ada buzzer yang digunakan elit dengan membuat narasi politik untuk memanipulasi opini publik. Pertanyaan saya, Pak Anies, mengingat hal ini tidak lepas dari ketimpangan pendidikan, bagaimana pandangan Anda mengenai relevansi demokrasi di Indonesia saat ini yang cenderung bersifat prosedural dan elektoral saja? Apakah sebenarnya negara tidak mampu menjalankan demokrasi dengan baik, ataukah rakyat Indonesia yang belum siap dengan sistem demokrasi? Dan bagaimana yang bisa sebagai mahasiswa persiapkan mulai dari saat ini untuk kemudian membentuk demokrasi yang lebih partisipatif dan substansial? Terima kasih. Bung Karno tanggal 15 Mei tahun 45 mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi etung piting, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanyalah para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti hanya akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan menjadi kacung-kacung dari para kapitalis itu. Pidato ini di Sanyo Kaikin, ya. Sanyo Kaikin itu DPR-nya zaman pendudukan Jepang. Maka kemudian direspon oleh Ajengan Sanusi, tokoh PUII, Persatuan Umat Islam Buruh. Maka undang-undang yang dihasilkan adalah pesanan para pemilik modal. Itu yang terjadi ketika kita lupa kepada gagasan para pendiri negara. Ya. Jadi yang mimpin partai itu kalau tidak sesuai dengan kehendak pemilik modal akan disingkirkan melalui kongres atau munaslup yang dibiayai pemilik modal. Pendiri partai kayak Pak Amin Rais itu, yang punya modal panggil Zulkifli Hasan, Jul, kalau mau nyingkirkan Amin Rais butuh biaya berapa? Dikasih oleh para pemilik modal. Adakan kongres di Bali, Pak Amin tidak bisa masuk. Sehingga pendiri PAN terdepak dari PAN, Gus Dur didepak dari PKB, Erlangga Hartarto digergaji oleh tukang kayu dari Solo, diganti oleh orang yang bahlul itu. Terima kasih.